Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lama tak jumpa dan kita ketemu lagi di ASES Teknik Kimia 1. Sekarang adalah week ke-9 setelah kita lalui UTS kita. Nah, untuk week ke-9 ini, teman-teman akan belajar tentang multiple process. Multiple process itu kalau di dalam industri kimia jarang hanya terdiri satu unit proses. Mulai week keempat kemarin, kita belajar tentang satu unit proses saja atau single proses. Nah, sedangkan kalau kita amati di pabrik kimia, itu tidak mungkin suatu proses pembuatan produk dari bahan baku berjalan cuma satu unit proses saja. Contohnya pembuatan semen, itu kan nggak mungkin cuma dikilen aja. Pasti ada cold mill dulu, kemudian setelah dari cold mill ada preheater, baru setelahnya di kilen seperti itu, dan ada cooler, maka nggak cukup satu proses. Jadi dalam industri kimia biasanya ada beberapa proses seperti alat pencampuran, satu atau lebih reaktor, jadi reaktornya bisa lebih dari satu, alat pemisahan, dan sebagainya. Multiple proses itu dapat dibagi menjadi beberapa subsistem. Satu subsistem merupakan satu sistem tunggal dalam sistem overall. Jadi seperti ini. Ini adalah contoh dari blok diagram multiple proses. Jadi kalau kita biasanya cuman mengerjakan yang satu single proses seperti ini, cuman ada feed satu dan satu alat, kemudian keluar outputnya dua seperti ini adalah single proses. Sedangkan yang ini adalah multiple proses. Jadi ada banyak feed dan out kayak gitu. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini kira-kira ada berapa subsistem ya? Jadi suatu multiple proses itu biasanya dibagi per subsistem untuk memudahkan kita mengerjakan neraca massanya. Kira-kira ini dijadikan berapa subsistem? 2. Ada yang bilang 2 pasti. Ada juga yang bilang 3 atau 4 dan seterusnya. Nah, sekarang kita coba kenali. Intinya di dalam satu subsistem itu ada input dan ada output. Maka kalau kita perhatikan di sini, ini adalah satu subsistem. Karena di situ ada input dan output. Nah, biasanya kita sebut itu adalah mixing. Nah, jadi ini itu sebenarnya pertemuan antara stream F1 dan F2 akan menghasilkan suatu outputan. Ini bisa kita namain sebagai M gitu, mixture. Nah, jadi ini adalah satu subsistem. Kemudian karena ada sistem input dan output di dalam unit 1, ini juga merupakan subsistem. Nah, kemudian mana lagi subsistemnya? Ya, jadi subsistemnya ini, karena ini sebenarnya ada split aliran. Berarti artinya ada yang masuk, habis gitu dipisahkan, kayak gitu. Nah, ini adalah subsistem juga. Ini kita beri nama N, ini beri nama O. Jadi ada input, ada output. Nah, ini adalah subsistem yang biasa kita sebut splitter. Kemudian di unit 2 ada input dan output, maka ini juga merupakan satu subsistem. Jadi, di dalam multiple proses ini itu ada 4 subsistem. Nah, sedangkan ini itu adalah sistem overall. Jadi sistem overall itu hanya memandang input dan outputnya dari yang digarisin. Jadi kalau subsistem 1, ini subsistem 1, subsistem 2, subsistem 3, ini subsistem 4. Jadi kalau misalnya kita coba gambarkan neraca massa di subsistem 1, itu in sama dengan out-nya adalah, kan akumulasi sama dengan in main out, akumulasinya 0, otomatis in main out, sehingga in sama dengan out.
Nah, in-nya adalah F1 sama dengan F2 ditambah M. Sorry. F1 plus F2 hasilnya M. Nah, kemudian untuk yang subsistem 2, maka in sama dengan out-nya itu adalah M sama dengan N plus P1. Yang 3 itu adalah N sama dengan P2 plus O. Yang keempat, in sama dengan out-nya, O sama dengan O ditambah F3 sama dengan P3. Nah, ini kalau neraca massa subsistem 1. Jadi kayak neraca massa yang single proses per single unitnya atau single prosesnya. Nah, sedangkan kalau neraca massa overall, itu in sama dengan out-nya, itu adalah in-nya mana aja nih. Ini yang terkena garis overall, harusnya P2 ini terkena ya. Nah, ini yang terkena garis overall. Jadi yang masuk mana aja? F1, F2, kemudian mana lagi yang masuk F3. Maka in-nya adalah F1 ditambah F2 ditambah F3. Itu sama dengan yang keluar. Yang keluar P1 ditambah P2 ditambah P3. Nah, jadi kalau yang neraca massa overall ini, itu adalah stream-stream yang dilewati garis overall. Jadi di sini untuk M, N, dan O itu tidak ada. Nah, kalau M, N, dan O akan muncul di neraca massa subsistem. Seperti itu. Nah, di multiple process itu biasanya ada juga recycle. Jadi ada proses recycle. Jadi kalau misalnya biasanya proses recycle ini itu ada kalau misalnya di dalam multiple process ada reaksi kimia atau ada proses separasi yang harus dikembalikan fitnya kayak gitu. Nah, sekarang kita coba lihat dari suatu reaksi kimia. Misalnya suatu reaksi kimia A menjadi B, jarang prakteknya yang mencapai konversi sempurna di dalam reaktor. Jadi A menjadi B itu yang selama ini kita anggap 100% bereaksi atau konversinya 100%, itu jarang banget. Bahkan mungkin tidak ada. Nah, maka biasanya A itu hanya terkonversi sekian persen. 90% kah, 99 atau 80%. Adapun juga yang 40% seperti itu. Nah, sehingga kalau misalnya tidak semua reaktan A terkonversi, maka ada reaktan A yang sisa gitu kan. Nah, sehingga reaktan A sisa itu akan terdapat di produk hasil reaktor. Seperti ini. Jadi misalnya kita punya ini A. Kemudian di sini bereaksi A menjadi B. Nah, A ini ketika bereaksi A menjadi B, maka karena ada konversinya tidak 100%, misalnya 80%, maka ada A yang sisa dan ada B yang terbentuk. Nah, kemudian berarti ini untuk stream yang di sini itu mengandung A dan B. Setelah itu di separator. Nah, di separator itu bisa aja separatornya bisa memisahkan B dan A, maka ini A dan A di sini hanya terdiri dari A. Bisa seperti itu. Atau separator itu hanya memisahkan A dan B sekian-sekian gitu. Jadi ini masih mengandung A dan ini masih mengandung B. Maka di sini akan menjadi AB. Karena ini fresh fit terdiri dari A, recycle terdiri dari A dan B, maka campurannya adalah terdiri dari komposisi A dan komposisi B. Jadi biasanya A ini akan keluar dari produk reaktor seperti ini. Nah, selanjutnya ini harus diseparasi atau dipisahkan. Nah, setelah dipisahkan, ini yang mengandung A sedikit
ini mengandung A banyak, dapat di recycle dan dicampur ke fresh feed kembali. Nah, ini keuntungannya apa? Keuntungannya itu bisa menghemat reaktan A dari fresh feed. Jadi kalau misalnya ini fresh feed-nya harusnya butuhnya 100 per sekali running. Tapi karena kita bisa bukan menghemat ya, bisa merecycle 20 mol-nya, maka nanti fresh feed-nya hanya butuh 80 mol kayak gitu. Jadi ini adalah salah satu untuk menghemat kebutuhan reaktan di fresh feed. Nah, kemudian ada juga multiple process dengan bypass. Bypass itu yang maksudnya kayak gimana? Bypass itu membelokkan aliran feed ke aliran produk. Jadi, biasanya kalau misalnya kita menghendaki produknya itu komposisinya sekian, harus sekian, 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 maka kita bisa dengan cara bypass juga. Jadi, ini misalnya feed mengandung A dan B, kemudian ini A dan B-nya diatur, dibypasskan, maka ini A dan B-nya akan berkurang. Jadi misalnya ini 100, terus kita bypass, ini 20, yang masuk ke unit 1 itu adalah 80. Nah, 80 ini misalnya ini reaktor, A menjadi C. Maka di sini terdiri A, B, C. Nah, karena kita lihat di sini itu komposisinya tidak sesuai keinginan, maka kita bisa mengubah-ubah. Misal C-nya itu harus C di sini itu hasilnya 70%. Nah, harapannya kita itu nggak sampai 70%, misalnya 50% kayak gitu. Maka kita bisa bypasskan sebagian feed. Kita tambahkan A dan B-nya supaya C-nya turun. Nah, di sini AB, C-nya jadi 50% setelah ketambahan AB di sini. Seperti itu. Jadi bisa seperti itu. Ini A, B, C. Dengan adanya bypass, kita dapat mengubah komposisi produk. Itu tujuan dari bypass. Kemudian ada juga multiple process dengan purge. Nah, ini seperti recycle. Jadi biasanya kalau ada purge-nya, itu berarti ada sesuatu yang di-recycle. Nah, ini misalnya fresh feed mengandung A dan inert dimasukkan ke dalam reaktor. Sebelum masuk ke dalam reaktor, ini reaktor. Sebelum masuk ke dalam reaktor, A fresh feed ini ditambahkan dengan stream recycle. Jadi nanti A dan inertnya akan bertambah. Nah, setelah masuk ke reaktor akan menghasilkan suatu senyawa B. Reaksinya A menjadi B. Nah, ini konversinya tidak 100%, sehingga A-nya masih ada yang tersisa. Maka di produk yang keluar dari reaktor itu terdiri dari A, B, dan inert. Selanjutnya masuk ke unit separasi. Jadi ini separator. Di unit separator ini akan menghasilkan produk dan ada sesuatu yang di-recycle. Nah, sesuatu yang di-recycle ini mengandung A dan inert. Kalau A-nya di-recycle nanti kan bisa bereaksi. Jadi aman-aman saja. Tapi ini inertnya juga ikut gitu. Nah, kalau inertnya tambah lama tambah banyak dan dia tidak bisa bereaksi, dia akan memenuhi volume yang ada di sini, massa yang ada di sini, sehingga akan merugikan prosesnya juga. Maka kita perlu hasil dari separator ini, kita perlu buang sebagian supaya inertnya tidak banyak-banyak. Nah, pembuangan ini namanya adalah purge. Jadi, biasanya untuk yang ada inertnya ini, kita harus melakukan recycle dan kita melakukan purge. Nah, ini untuk keterangannya ada masalah pada multiple unit yang terdapat aliran recycle. Jika ada bahan lain yang tidak bereaksi, yang terikut di aliran recycle dikembalikan lagi ke fresh feed. Maka akan terjadi akumulasi terus-menerus sehingga tidak bisa mencapai kondisi steady state inertnya, gara-gara inertnya. Hal ini terjadi karena bahan yang di-recycle tidak punya kesempatan keluar bersama produk. Untuk mengatasi masalah ini, sebagian arus recycle harus dibuang sebagai purge.
Nah, kemudian kalau di multiple proses itu ada istilah konversi juga. Jadi kalau yang di single proses, teman-teman kan mengetahui konversi itu ya, cuma satu konversi. Nah, kalau misalnya di multiple proses, konversi itu ada dua term atau dua istilah. Nah, istilah yang pertama adalah overall conversion. Overall conversion itu adalah reaktan masuk proses dikurangi reaktan keluar dari proses, multiple prosesnya maksudnya, dibagi reaktan masuk ke multiple proses. Sehingga kita bisa tuliskan bahwa reaktan yang bereaksi di dalam multiple proses dibagi reaktan yang masuk ke dalam proses. Nah, kalau kita punya contoh seperti ini, kita punya blok diagram multiple proses seperti ini, maka yang dimaksud overall conversion itu adalah seperti ini. Overall conversion itu adalah mol A di fresh feed. Jadi mol A di fresh feed dikurangi mol A di produk. Jadi cuman lihat yang ujung dan ujung dibagi mol A di fresh feed. Itu adalah overall conversion. Nah, sedangkan yang satunya adalah single pass conversion, di mana single pass conversion adalah reaktan masuk reaktor dikurangi reaktan keluar dari reaktor dibagi reaktan masuk reaktor. Jadi ini sama dengan reaktan yang bereaksi di dalam reaktor dibagi reaktan yang masuk reaktor. Kalau kita punya multiple proses seperti ini, maka kita bisa tuliskan single pass conversion-nya adalah seperti ini. Jadi mol A di mixture dikurangi mol A di outlet reaktor dibagi mol A di mixture. Jadi ini lihatnya di tepat di reaktornya. Seperti ini. Nah, kemudian strategi neraca massa pada multiple unit itu biasanya kita membagi overall system dulu menjadi subsistem. Nah, contoh ada blok diagram multiple unit seperti di bawah ini. Suatu proses terdiri dari 3 unit seperti pada gambar di bawah ini. 3 itu mana saja? Ini unit 1, ini unit 2, dan ini unit ketiga. Jadi kita bisa ini 1, ini kita namai 2, ini kita namai 3. Masing-masing arus mengandung bahan A dan B dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Ada 3 arus yang baik laju maupun komposisinya tidak diketahui, yaitu arus 1, 2, dan 3. Hitunglah laju dan komposisi ketiga arus tersebut. Nah, ini diketahui R1, M, N, dan P, tapi stream 1, 2, dan 3 ini O maksudnya. Stream yang O tidak diketahui juga. Maka kita harus selesaikan proses ini bagaimana caranya. Yang pertama, kita bisa menggunakan cara menyelesaikan neraca massa overall dulu, baru ke neraca massa subsistem. Yang kedua, kita menyelesaikan neraca massa per subsistem. Jadi yang pertama, cara pertama kita selesaikan overall dulu. Nah, kita garis dulu mana nih yang kita tandai dulu boundary-nya, boundary untuk yang overall. Maka kayak gini. Boundary yang overall adalah terdapat inputan F, P, dan output M, N, dan O. Maka kita bisa tuliskan basisnya dulu 1 jam operasi. Maka neraca massa overall-nya kita tuliskan akumulasi sama dengan input men output. Akumulasinya 0 karena dianggap steady state. Sehingga kita bisa artikan input itu sama dengan output. Kita pindah aja outputnya ke kiri jadi positif, maka input sama dengan output. Maka kita tuliskan inputnya mana aja, F ditambah P, sama dengan outputnya M ditambah N ditambah O. Nah, kita masukkan karena flow rate-nya sudah diketahui, mass rate-nya, maka kita masukkan saja F-nya 100, P-nya 30, sama dengan 40 ditambah 30 ditambah O. Maka dari sini kita dapatkan 130 sama dengan 70 plus O. Sehingga O bisa kita dapatkan 130 men 70 sama dengan 60 kg. Nah, kemudian komposisinya bagaimana?
komposisinya berarti kita pakai neraca massa komponen A di sistem overall juga. Nah, kita tuliskan untuk neraca massa komponen, akumulasi sama dengan input min output plus generasi min konsumsi. Akumulasinya 0, input min output ditambah generasinya nggak ada karena nggak ada reaksi di sini. Karena nggak ada ABC di luaran ini, maka nggak ada reaksi. Maka generasinya 0 dikurangi konsumsinya juga 0. Sehingga kita pindah outputnya ke sebelah kiri, maka output sama dengan input. Nah, kita masukkan komposisi outputnya. Untuk komposisi A, itu fraksi A dikali masanya A. Maka 0,9 dikali M ditambah 0,6 dikali N ditambah fraksi A di 0 di O nggak tahu ya. Masih tidak tahu, maka kita tuliskan dan ini yang kita cari. Ini dikali O. Sama dengan 0,5 dikali F ditambah 0,3 dikali P. Nah, selanjutnya kita substitusi nilai M, N, P, dan F-nya. Seperti ini. Nah, setelah kita substitusi, maka kita bisa hitung 0,9 kali 40 adalah 36, plus 0,6 dikali 30 adalah 18, dan seterusnya. Maka kita bisa tuliskan seperti ini. 36 ditambah 18 ditambah 60 kali XAO. Komposisi A di O. Sama dengan 50 plus 9. Nah, ini kita dapatkan 60 XAO itu sama dengan 59 dikurangi 54. Ini 54, maka kita pindah ke kanan, angka dengan angka. Nah, maka dari sini kita dapat XAO-nya adalah hasilnya ini 5 dibagi ini, bagi 60. Maka XAO sama dengan 0,083. Nah, kalau kita sudah punya nilai XA, komposisi A, maka nanti kita bisa dapat juga komposisi B. Dari 1 dikurangi komposisi A. Maka kita dapatkan seperti ini. Komposisi B-nya, XB di O, itu adalah 0,917. Nah, selanjutnya, untuk masuk ke perhitungan stream 1 dan stream 2, kita perlu neraca massa subsistem. Jadi kalau kita cek, ini ada berapa subsistem? Ada 3, subsistem 1, 2, 3. Maka untuk mendapatkan stream 1, kita bisa mengacu perhitungan neraca massa di subsistem 1. Nah, subsistem 1, kita masukkan neraca massa total subsistem 1 adalah input sama dengan output. Penurunannya sama kayak overall tadi. Maka inputnya adalah F. Ini F-nya. Nah, untuk yang subsistem 1, teman-teman fokus di sini aja. Nah, maka inputnya adalah F, outputnya itu M, dan stream 1. Maka kita masukkan F-nya 100, M-nya 40, ditambah stream 1, maka stream 1 itu sama dengan 60 kg. Jadi kita sudah dapatkan 60 kg. Nah, kemudian untuk komposisinya, kita pakai neraca massa komponen A di subsistem 1. Maka kita tuliskan akumulasi sama dengan input min output plus generasi min konsumsi. Akumulasinya 0 sama dengan input min output plus 0 min 0 karena nggak ada reaksi. Nah, sehingga kita bisa jadikan input itu sama dengan output. Kita masukkan komposisinya, XAF kali F itu sama dengan XAM kali M ditambah XA1 kali 1. Maka kita substitusi angka-angkanya XA di F 0,5 kali F-nya 100 sama dengan 0,9 dikali 40 ditambah X dikali 60. Maka kita dapatkan 50 sama dengan 36 plus 60X. 60X sama dengan 50 min 36. X-nya adalah 14 dibagi 60. Hasilnya 0,233. Ini adalah XA di 1.
Maka dari sini kita akan dapat menemukan XB di 1. Tinggal 1 dikurangi XA di 1. Maka kita dapatkan di stream 1 kita peroleh 60 kg rate-nya, kilogram per jam. Dan A-nya, komposisi A-nya 0,2333, komposisi B-nya 0,767. Kalau dalam persentase, maka A itu adalah 23,3%, yang B adalah 76,7%. Nah, jadi kita sudah punya stream 1, kita punya stream O, yang belum adalah stream 2. Di stream 2 kita bisa gunakan subsystem 2. Nah, di subsystem 2 sama seperti subsystem 1, input sama dengan output. Nah, ini kita fokus di sini aja. Nah, inputnya adalah stream 1 dan stream P. Kemudian outputnya adalah stream 2. Ini typo, ini stream P. Maka inputnya stream 1 ditambah stream P sama dengan stream 2. Nah, kita masukkan stream 1-nya dari perhitungan yang awal tadi, 60 kilo, ditambah stream P 30 sama dengan stream 2. Dari sini kita bisa ketemu stream 2-nya adalah 90 kg. Nah, selanjutnya neraca massa komponen A di subsystem 2, itu kita masukkan akumulasi sama dengan input min output plus generasi min konsumsi. Kita masukkan akumulasinya 0 karena steady state, generasi dan konsumsinya 0 karena tidak ada reaksi. Sehingga input sama dengan output. Nah, di sini kita substitusikan ini XA di 1 dikali stream 1 ditambah XA di P dikali stream P. Sama dengan XA di 2 dikali 2. Nah, kita substitusikan 0,233 dikali 60 ditambah 0,3 dikali 30. Itu sama dengan, ini masih belum tahu, XA di 2 dikali 90. 90 dari sini. Nah, berarti XA di 2 bisa kita cari. Ini 14 ditambah 9 sama dengan 90X. Maka 90X sama dengan 23. X sama dengan 23 dibagi 90, hasilnya 0,256. Ini adalah XA di 2. Maka dari XA di 2, kita akan ketemu XB di 2. Tinggal 1 dikurangi XA di 2. Sehingga kita bisa dapatkan stream yang kedua itu terdapat mass rate 90 kg dengan komposisi A-nya 0,256 dan komposisi B-nya 0,744. Nah, dari sini kita bisa menyelesaikan seluruh stream. Nah, untuk cara kedua kita langsung fokus ke subsystem. Caranya sama seperti tadi. Nah, kita klasifikasikan subsystem di unit pertama dulu. Di unit pertama kita punya subsystem ini, maka subsystem 1 kita cari neraca massa totalnya sama dengan input sama dengan output, maka F sama dengan M plus 1, 100 sama dengan 40 plus 1, maka 1 diperoleh 60 kg. Neraca massa komponen A-nya sama dengan input plus output, penurunan dari neraca massa generasi dan konsumsinya tadi sudah dijabarkan. Kemudian ini kita substitusikan XAF kali F itu sama dengan XAM kali M ditambah XA1 kali 1. Kita substitusi angka-angkanya di sini, kemudian kita hitung perkaliannya, sehingga kita dapatkan 60X sama dengan 50 min 36, dan X-nya 14/60 adalah 0,233. Nah, sehingga kita dapatkan komposisi A 0,233, B 0,767, dengan mass rate-nya 60 kg. Subsystem 2 dengan cara yang sama seperti perhitungan yang di cara 1, maka di sini kita dapatkan P-nya 90 kilo
Nah, untuk neraca massa komponennya sama seperti sistem 1. Seperti ini. Maka di sini kita dapat komposisinya 0,256 untuk A dan 0,744 untuk B dengan mass rate-nya 90 kg. Bedanya di cara kedua ini kita masih belum tahu stream O. Sehingga stream O kita cari berdasarkan subsistemnya. Nah, kita punya seperti ini, maka ini subsistem 3. Neraca massa totalnya input sama dengan output. Inputnya adalah stream 2. Stream 2 akan sama dengan stream N ditambah stream O. Atau stream 3. Ini kita ubah stream O. Maka 90 sama dengan 30 plus O. Maka di sini O-nya bisa diperoleh 60 kg. Sedangkan neraca massa komponen A itu kita jabarkan seperti ini. XA2, fraksi massa A di 2 dikali stream 2 sama dengan fraksi massa di N, A di N dikali stream N ditambah fraksi massa di O, dikali stream O. Maka dari sini kita substitusikan angka-angkanya, kemudian kita hitung perkaliannya, sehingga kita dapatkan 60X sama dengan 23 min 18. X sama dengan 5/60, yaitu 0,083. Sehingga di O ini kita dapatkan mass rate-nya 60 kg, A-nya 0,083, dan B-nya bisa diketahui dari 1 min komposisi A, yaitu 0,917. Nah, dari sini maka kita bisa tuliskan kembali, digambarkan di multiple process block diagramnya, masing-masing streamnya sudah ketemu berapa mass rate-nya dan berapa komposisinya. Nah, ini adalah cara untuk menghitung neraca massa di multiple process tanpa reaksi. Untuk exercise, maka teman-teman bisa kerjakan ini. Nah, ini ada beberapa stream yang dicampur seperti di gambar di bawah ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah hitunglah laju alir untuk tiap stream dalam kilogram. Nah, di sini kita ketahui F-nya itu 290 kg. Yang lainnya belum diketahui berapa. Saya beri clue. Sekarang coba diamati. Ini coba dikalkulasi dulu sudah 100% belum? Kalau ini HCl, H2SO4, dan H2O di D, ini totalnya sudah 100%. Berarti artinya tidak ada senyawa lain lagi, yang ada di sini selain HCl, H2SO4, dan H2O. Kemudian, untuk yang di stream E, ini 1,5% ditambah 1,5 ditambah 97, ini juga 100%. Berarti tidak ada senyawa lain selain 3 komponen ini. Kalau yang ini, kita coba tambahkan. Apakah sudah 100%? 1,38 ditambah 2,55 ditambah 2,21 ditambah 92,32 ditambah 1,55 . Oke, ini juga ini ada yang salah, ini 0,220%, maka ini totalnya 100%. Nggak mungkin ini lebih dari 100%, nggak mungkin. Nah, terus kemudian yang stream A kita cek juga apakah sudah 100%. Ya, ini 4 tambah 5 tambah 4 tambah 87, totalnya 100%.
Kemudian yang B ini totalnya 100%. Nah, ini penting untuk kita telaah dulu karena ini menunjukkan bahwa di stream D ini ada nggak sih NaCl. Kalau ini udah 100% berarti nggak ada NaCl, di sama inert juga nggak ada di sini. Di stream E juga nggak ada NaCl dan inert, tapi di stream F ada NaCl dan inert. Berarti kalau misalnya kita punya F-nya 290 kg, maka kemungkinan kita bisa cari massa NaCl dulu. Yang di sini kita bisa cari massa inert. Nah, sekarang ketika kita lihat di subsistem ini adalah subsistem 1. Ini subsistem 2. Kemudian ini adalah overall. Nah, sekarang ketika kita dapat massa NaCl ini bisa diperoleh dari mana? Dari fraksi NaCl dikali dF dikali F-nya. Ini juga sama kayak massa NaCl, ini diperoleh dari fraksi inert dF dikali F-nya. Maka kita akan dapat sekian kilogram. Di sini kita dapat sekian kilogram. Misal ini A, ini B. Nah, NaCl di C itu juga sebesar A kilo. Inert di C itu juga sebesar B kilo. Karena di D sama di E nggak ada. Maka di sini bahwa kita bisa pastikan NaCl di A itu asalnya dari mana? Dari stream A saja. Maka NaCl ini akan sama dengan A kilo. Nah, kalau teman-teman sudah punya berapa massa NaCl di A dan punya komposisinya, maka kalian bisa cari stream A. A itu sama dengan A kilo dibagi komposisinya 4%. Nah, ini dari mana? Dari sini. Dari fraksi massa suatu zat A. Massa suatu zat A akan sama dengan massa zat A dibagi massa total stream. Jadi ini A-nya adalah NaCl, ini zat A-nya adalah zat NaCl, massa total streamnya ini di stream A. Maka kita bisa balik untuk dapat massa total stream A itu sama dengan massa NaCl dibagi fraksi NaCl. Fraksi massa NaCl. Nah, nanti teman-teman akan dapat A-nya adalah sekian. Nah, baru setelah A-nya dapat, HCl, H2SO4, dan H2O pasti dapat. Nah, selanjutnya di sini, inertnya ada B kilogram. Nah, berarti kita langsung bisa aja masukkan ini sebesar B kilogram. Dari sini teman-teman akan dapat nilai B-nya. Kalau B dapat, H2O pasti dapat. H2O-nya berapa kilogram. Nah, baru kalian kerjakan subsistem 1, maka C-nya menghasilkan apa-apa-apa. Kemudian ditambahkan di sini, kalian akan dapat, di sini akan dapat yaitu A ditambah B. Nah, setelah kalian dapatkan, maka masukkan ke subsistem yang kedua. Nah, dari subsistem kedua ini, teman-teman akan bisa mendapat D-nya berapa, E-nya berapa. Oke, sampai di sini silakan dicoba kerjakan secara mandiri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.